Dalam perjalanan, Bram bertanya kepadanya, "Rebecca, bagaimana kamu berkomunikasi dengan Tinari Dao, anggota kelompokmu? Mengapa kamu setuju untuk mengikutiku begitu cepat?" Faktanya, subteks Bram adalah, Rebecca baru saja mengambil alih sebagai kepala sekte, dan hanya dalam beberapa hari, mungkin tidak semua orang di Tinari Dao dapat sepenuhnya menerima statusnya sebagai kepala sekte, apalagi diyakinkan dan dipatuhi kata-katanya. Rebecca juga bukan orang bodoh. Dia berkata langsung, "Tuan, saya tidak memberitahu mereka ketika saya kembali bahwa Anda telah menyerahkan posisi kepala kepada saya." Bram bertanya dengan heran, "Apa? Kau tidak memberitahu mereka?" Rebecca melengkungkan bibirnya, "Mengapa saya harus mengatakan? Jika saya mengatakan itu, bagaimana saya bisa memindahkannya?" Bram berseru, "Kamu tidak bermaksud mengatakan itu kepada mereka. Itu adalah ideku untuk memindahkan Tinari Dao ke Jakarta, kan?" Rebecca mengangguk, "Ya, itulah yang saya katakan. Dan hanya Anda yang memiliki pengaruh dan daya tarik ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu patuh? Kemasi saja barang-barangmu dan datang ke sini." "Aku..." Bram ingin menangis. Rebecca, kamu benar-benar curang. Kamu menggunakan namaku untuk menipu mereka di sini. Tapi aku juga, kepala Tinari Dao. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada mereka?" Rebecca berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, mengapa saya harus menjelaskan kepada mereka?" "Anda harus menjelaskan kepada mereka." "Aku..." Bram cemas dan berkata, "Aku masih harus menjelaskan. Aku bukan tuannya." Rebecca bertanya, "Tuan, kamu bukan tuannya, jadi siapa?" Setelah itu, dia tidak menunggu Bram berbicara, dan berkata langsung dan tegas, "Aku tidak peduli siapa tuannya. Lagi pula aku tidak." Bram meniup janggutnya dan menatap dengan marah dan berkata, "Kenapa tidak kau? Aku telah menyerahkan posisi kepala kepadamu, dan aku juga telah menyerahkan tanda kepala dan seluruh buku Tinari Hunyuan Dao. Ini dia, kamu adalah kepala ke-40 dari Tinari Dao. Kali ini, kamu tidak bisa berpaling darinya, Rebecca." Rebecca berkata dengan ekspresi serius, "Tuan, jika Anda menyerahkan Tinari Dao, jika Anda menyerahkan kuali obat leluhur kepada saya, kalau begitu saya pasti akan menanggungnya. Tapi kuncinya adalah Anda tidak memberiku kuali obat. Para Master Tinari Dao sebelumnya bisa mendapatkan kuali obat warisan, tetapi itu menghilang secara misterius ketika itu datang kepadaku. Anda membuatku disalahkan untuk ini? Saya tidak berani mengambilnya." Berbicara tentang ini, Rebecca berkata lagi, "Jadi guru, saya di sini hari ini tidak hanya untuk bertemu dengan Tuan Renza tetapi juga untuk mengungkapkan pendapat saya kepada Anda. Anda, orang tua, adalah kepala ke-39 dari Tinari Dao, murid, dan lebih dari 200 anggota Tinari Dao, semuanya mematuhimu. Semua orang masih menunggumu untuk mengatakan beberapa kata di masa depan, terutama karena semua orang ingin pindah ke Jakarta." Bram hampir pingsan dan berkata tanpa air mata, Ini. Hal macam apa ini? Aku bahkan bersumpah kepada Tuan Renza bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Tinari Dao di masa depan, dan kamu datang kepadaku lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Tuan Renza?" Rebecca mengangkat bahu, "Guru, murid ini tidak bisa melakukan apa-apa." Bram tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, "Lalu apa yang kamu katakan ketika kamu pergi menemui Master Renza hari ini? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membawa seluruh Tinari Dao untuk beribadah di bawahnya. Tapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu bukan kepala sekte, jadi, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Master Renza nanti?" Rebecca berkata, "Guru, setelah saya bertemu Tuan Renza, saya secara alami mengakui kebenaran, dan pada saat yang sama mengungkapkan sikap saya kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa saya secara pribadi berharap dapat tumbuh di bawahnya, tapi Tuan Renza tidak bisa melihatnya. Masih belum diketahui, tapi apakah Tuan
Renza tertarik, kemudian dengan Anda sebagai kepala, Tuan, seluruh Tinari Dao akan beribadah di bawah sekte Tuan Renza. Bukankah itu hanya masalah kata-kata Anda? Bram berkata dalam suasana, Rebecca, kamu adalah wanita muda yang tidak berbicara tentang seni bela diri. Kamu tidak adil. Jika Tuan Renza kemudian mengatakan bahwa aku adalah seorang budak dengan 2 nama belakang, di mana aku akan meletakkan wajah lamaku? Rebecca berkata dengan sedikit marah, Tuan, Andalah yang ingin menyerahkan kekepalaan kepada saya, dan Anda sengaja tidak memberitahuku tentang kuali obat, dan Anda ingin aku dimanfaatkan, dan Anda bahkan belum mengatakan bahwa Anda tidak adil kepadaku? Kata-kata Rebecca membuat Bram terdiam beberapa saat. Faktanya, dia juga sangat jelas bahwa meskipun dia telah bekerja keras untuk seluruh Tinari Dao dalam beberapa dekade terakhir, dia masih tidak bisa menyingkirkan kehilangan kuali obat leluhur. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun selama lebih dari 39 generasi. Itu akan baik-baik saja jika menghilang secara diam-diam. Namun, hal buruknya adalah sebagai murid pribadi, dia sudah tahu tentang kuali obat. Jika kata itu keluar, dia akan menjadi pendosa sekte selama berabad-abad. Oleh karena itu, Rebecca tidak mau disalahkan atas Bram, dan dia bisa memahaminya di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini memang sulit baginya. Rebecca menyangkal identitas kepala ke-40, jadi tidak ada keraguan bahwa dia masih menjadi kepala sekte di mata lebih dari 200 orang di Tinari Dao. Dan pelatihan Tama akan segera dimulai, dan Rebecca membawa lebih dari 200 murid Tinari Dao ke Jakarta. Bagaimana dia bisa begitu sibuk? Lebih penting lagi, bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada Tama? Bram, yang sangat tertekan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Rebecca, ayo urus masalah ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi kepala sekte. Alasannya masuk akal dan beralasan. Itu bisa dimengerti oleh Master, tapi karena kamu tidak ingin menjadi kepala, kenapa kamu tidak memberitahuku secara langsung? Kamu tidak hanya tidak memberitahuku, tetapi kamu juga menggunakan nama guru untuk membawa semua Taois Tinari ke Jakarta tanpa meminta persetujuan guru. Bukankah itu tidak pantas? Rebecca berkata dengan sedih, Tuan, Anda adalah kepala Tinari Dao, tetapi Anda meninggalkan Tinari Dao dan tinggal di Jakarta sendirian. Semua anggota sangat menantikan kembalinya kalian. Saya tidak bisa memberitahu mereka bahwa Anda benar-benar menyerah pada semua orang, bukan? Misalnya, tidak ada salahnya seorang ibu menikah lagi. Bagaimanapun, itu adalah pilihan pribadi, tetapi harus ada pengaturan yang tepat untuk anak-anak dalam keluarga. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada salahnya anak-anak mencarinya. Begitu Bram mendengar ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Rebecca sama sekali. Begitu tertekan dia hanya bisa duduk di kursi penumpang dan menghela nafas. Rebecca, kamu telah membuat gurumu sengsara. Rebecca bertanya kepadanya, Tuan, ada sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Bram menghela nafas dan berkata, apa yang ingin kamu pahami? Rebecca berkata, Tuan, saya tahu bahwa Tuan Renza memiliki kekuatan yang besar, dan saya juga tahu bahwa Anda pasti sangat berharap untuk mendapatkan bimbingan Tuan Renza, tetapi Anda tidak perlu melepaskan posisi kepala Tinari Dao, kan? Gengsimu di sekte berada di luar jangkauan murid. Jika saya memberitahu mereka secara langsung, itu akan membuat seluruh Tinari Dao menyembah atas nama Tuan Renza, dan saya khawatir akan ada beberapa anggota yang tidak mau setuju karena harga diri mereka sendiri. Tetapi jika Anda maju, maka mereka secara alami tidak berani mengajukan keluhan. Bukankah masalah ini akan membuahkan hasil? Mengapa repot-repot mewariskan kekepalaan kepadaku? Bram menyesalkan, dalam analisis terakhir dari masalah ini adalah langkah yang salah, langkah yang benar-benar salah. Saat dia berkata,
Bram pasti terlihat sedikit malu dan berkata, "Sebagai seorang guru, aku katakan sebelumnya bahwa alasan mengapa aku kehilangan kuali obat terutama karena gurumu memiliki motif yang tidak murni. Faktanya, ada satu hal lagi yang gurumu tidak memberitahumu." Rebecca bertanya, "Ada apa?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.